Assalamualaikum. Kita akan coba bahas tentang latihan soal sebelumnya ya, tentang hambatan, tegangan, dan kuat arus di dalam suatu rangkaian. Semoga kalian bisa paham. Soal nomor 1 ini, tentukan hambatan totalnya. Kita bisa tahu bahwa rangkaian ini adalah jenis rangkaian seri. Kenapa seri? Karena dia tidak bercabang, dia lurus dari mulai kutub positif sampai dengan kutub negatif. Dan adanya kutub positif negatif ini pasti kita tahu bahwa dia ada arus ya, ada I. Tapi sebelum masuk I, kita menentukan hambatan dulu. Kita belajar bagaimana cara menentukan hambatannya. Karena dia seri, berarti rumusnya RS sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. R1-nya adalah 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 8. Berarti hasil totalnya adalah 8 ohm. Terus kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di soal nomor 2. Masih tentang tentukan hambatan totalnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini dia rangkaiannya adalah paralel. Kita bisa tahu dia paralel dari mana? Karena dia bercabang. Setelah arusnya masuk ke titik A, dia bercabang ke R1 4 ohm, R2 6 ohm, dan R3 8 ohm. Karena dia itu adalah paralel, maka di sini adalah paralel. Kita harus menggunakan rumus hambatan paralel. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Kita masukin angkanya. 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah dengan 1 per 8. Kita samakan penyebutnya, ada 4, 6, dan 8 adalah 24. 24 dibagi dengan 4 adalah 6, 24 dibagi dengan 6 adalah 4, dan 24 dibagi dengan 8 adalah 3. Berarti di sini hasilnya 3 tambah 6 tambah 4 adalah 13 per 24. 1 per RP. Sekarang kita cari RP. Berarti kita salin silang. 13 RP sama dengan 24. RP sama dengan 24 per 13 ohm. Soal selanjutnya adalah soal nomor 3. Soal nomor 3 masih tentukan hambatannya. Seharusnya sudah bisa ya. Ini masih sama dengan nomor 1. Dia seri. Berarti kita pakai rumus seri. Bagaimana? R seri sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Masukin. 4 ditambah dengan 3 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 9 ohm. Soal selanjutnya ke soal nomor 4. Paralel lagi. Karena dia paralel, maka kita pakai rumus paralel. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Biasakan selalu menulis rumus meskipun kalian sudah hafal, biar untuk mengingat. R1-nya adalah 4, R2-nya adalah 3, dan R3-nya adalah 2. Penyebutnya berarti 12. 12 dibagi 4 adalah 3, 12 dibagi 3 adalah 4, dan 12 dibagi dengan 2 adalah 6. Hasilnya adalah 13 per 12. Ini masih 1 per RP. Maka RP-nya kita kalikan silang. RP 12 RP sama dengan 13. Berarti RP sama dengan 13 per 12 ohm. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 5. Ini baru, tentukan nilai tegangan. Tegangan di sini berarti dia adalah V. Sesuai dengan hukum Ohm, rumusnya V sama dengan I dikali dengan R. Kita coba soalnya. Oh, ternyata sudah ada I. I di sini adalah arus. Dan R otomatis dia adalah hambatan.
Karena dia hambatan, kita lihat dia rangkaiannya apa. Rangkaiannya ternyata paralel. Karena di sini paralel, kita harus cari hambatan total dulu. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. R1-nya bernilai 2 ditambah dengan 1 per 3 ditambah dengan 1 per 6. Penyebutnya berapa? Penyebutnya tentu saja 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Dan 6 dibagi 6 adalah 1. 3 ditambah 2, 5. Ditambah 1 adalah 6. 1 per RP adalah 6 per 6. Meskipun dibalik, hasilnya tetap RP sama dengan 1 ohm. Terus kita masuk ke hukum ohmnya. V sama dengan I dikali dengan R. I-nya berapa? I-nya 18 di sini. 18 dan R-nya kita ketemu 1. Jadi tegangannya adalah 18 volt. Soal selanjutnya kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini masih dengan tegangan dan dia adalah rangkaiannya paralel. V, ingat V sama dengan I dikali dengan R. Di sini kita tahu bahwa nilai I-nya adalah 0,4 ampere. Kita hitung dulu hambatannya ya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukin 1 per 45 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 15. Penyebutnya berapa? 45. 45 bagi 45 1, 45 bagi 9 adalah 5, dan 45 dibagi 15 adalah 3. 1 tambah 5, 6, tambah 3 adalah 9 per 45. Ini masih 1 per RP. Hati-hati ya, di sini biasanya anak-anak sering terbalik. Jadi nilai RP-nya berapa? 9 per 45. Padahal ini masih harus dibalik. 9 RP sama dengan 45 dikali dengan 1. Berarti RP sama dengan 45 dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 5 ohm. Terus kita masuk ke hukum ohmnya. V sama dengan I dikalikan dengan R. Kita punya nilai I-nya 0,4 dikali dengan 5, berarti hasilnya adalah 2 volt. Soal selanjutnya kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7 di sini masih ditanya tentang tegangan. Bedanya apa? Bedanya di sini kita pakai rangkaian campuran. Karena di sini campuran, kita harus menentukan mana seri, mana paralel. Di sini adalah seri. Di sini adalah paralel. Kita paralelin dulu ya. Taruhlah di sini R1, R2 dan di sini adalah R3. Bebas, kalian memberi namanya bebas. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita masukkan 1 per 12 ditambah 1 per 4. Penyebutnya adalah 12. 12 dibagi 12 1. 12 dibagi 4 adalah 3. 1 ditambah 3 adalah 4 per 12. 1 per RP. Terus kita kali silang, berarti 4 RP sama dengan 12 dikali dengan 1, berarti RP sama dengan 12 per 4. Hasilnya adalah 3 ohm. Ini masih RP. Kita cari R total. R total tentu saja RP ditambah dengan RS. RP-nya berapa? 3. RS-nya? RS-nya di sini. Nilainya adalah 2, berarti nilainya 5. Itu hambatan total. Nilai tegangannya berapa? Tegangan, ingat tegangan itu adalah V, hukum ohm ngomong Vir. Jadi V sama dengan I dikali dengan R. I-nya kita punya 0,5, R-nya barusan kita hitung adalah 5. Berarti di sini 0,5 kali 5 adalah 2,5 volt. Soal selanjutnya ke soal nomor 8. Di sini masih campuran lagi, ditanya tentang tegangan lagi. Kenapa saya ulang-ulang soalnya? Karena biasa ya. Jadi biasakan kalian mengerjakan soal agar bisa mengerjakan
ujiannya. Di sini rangkaiannya masih campuran. Kita tentukan dulu mana yang seri. Yang seri otomatis dia R1 yang bernilai berapa? 10 ohm. Paralelnya di mana? Paralelnya ada di R2 yang bernilai 4 ohm dan ada di R3 yang bernilai 4 ohm juga. Ini paralel. Maka langkah pertama tentu saja cari R paralel. 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 dengan per R3. Kita masukkan 1 per R2 adalah 1 per 4 ditambah 1 per 4 berarti nilainya 2 per 4. 2 per 4 ini masih 1 per RP. Seperti biasa dikalikan silang. Berarti di sini 2 RP sama dengan 4. RP sama dengan 4 per 2. Nilainya adalah 2 ohm. Langkah selanjutnya kita cari R total. R total adalah R seri ditambah dengan R paralel. R serinya berapa? Biasanya di R1 10 ohm. R paralelnya kita ketemu 2 ohm, berarti 12 ohm. Oke. Kita cari tegangan. V sama dengan I dikali dengan R. V-nya berarti 2, di sini I-nya ampere dikali dengan 12 berarti hasilnya 24 volt. Oke. Terus kita ke soal nomor 9. 9 berarti seri paralel campuran paralel. Di sini adalah paralel. Bedanya apa? Bedanya di sini kita disuruh mencari I-nya, kuat arusnya. Kuat arus. Kuat arus di sini adalah I. I-nya berapa? Di sini ada tegangan. Tegangan. Kita masih menggunakan hukum Ohm. Kita hitung dulu hambatan total karena di sini adalah paralel. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah dengan 1 per R3. Kita masukkan 1 per R1 adalah 6. Di sini 1 per 60 ya. Sebentar. 1 per 60 ditambah dengan 1 per 120 ditambah dengan 1 per 40. Penyebutnya adalah 120. 120 dibagi 60 adalah 2, 120 dibagi 120 adalah 1, 120 dibagi 40 adalah 3. 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6 per 120. Ini masih 1 per RP. Kita kalikan silang. Berarti 6 RP sama dengan 120 dikali dengan 1. RP sama dengan 120 dibagi dengan 6. Berarti hasilnya 20 ohm. Di sini adalah hambatan total atau hambatan pengganti. Terus kita masuk hukum Ohm. V-nya adalah 6. I-nya kita nggak tahu, R-nya adalah 20. Berarti I sama dengan 6 per 20. 6 per 20 itu berapa ya? 6 per 20 berarti di sini 0,3 ampere. Oke. Selanjutnya kita ke latihan soal nomor 10. Ini lebih simpel karena dia seri. Seri itu lebih simpel, ngitungnya tinggal dijumlah. Ada R1, R2, R3, R4 dan di sini ada V dan ditanya adalah I-nya berapa? I-nya berapa? Kuat arusnya. R seri rumusnya adalah R1 plus R2 plus R3 plus R4. Kita masukkan R seri R1 2 plus 3 plus 4 plus 6. Sini 10 tambah 5, 15 ohm. Terus ada V-nya, hukumnya Ohm bilang V IR. V 30 sama dengan I-nya kita nggak tahu, kita tulis I. R-nya kita ketemu 15, berarti I sama dengan 15 per I sama dengan 30 per 15. Hasilnya adalah 2 ampere ya. Selanjutnya apa ya soalnya? Tentukan kuat arus lagi, kuat arus. Tapi di sini kita belajar menggunakan rangkaian campuran.
Di sini berarti kita tentukan dulu. Seri adalah 6 ohm, ini seri. Terus paralelnya berarti paralel ini misal ini R. Misal ini R1 deh, ini R1, ini R2 dan di sini R3. Berarti di sini ada paralelnya R2 yang bernilai 10 ohm dan R3 yang bernilai 15 ohm. Terus di sini hati-hati, ada dua baterai berarti V total. V total adalah 12 ditambah dengan 12, hasilnya adalah 24 volt. Apa yang kita cari? Yang kita cari R paralel dulu. R paralel berarti 1 per RP, 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. R2-nya adalah 10, berarti di sini 1 per 10. 1 per 10 ditambah dengan 1 per 15. Kita pakai penyebut 30. 30 dibagi 10 adalah 3. 30 dibagi 15 adalah 2. Berarti 5 per 30. 1 per RP. Kita kali silang. Di sini berarti 5 RP. 30 RP sama dengan 30 per 5 adalah 6 ohm. Terus kita cari R total. R total adalah R seri ditambah dengan R paralel. R serinya berapa? R serinya tadi 6. R totalnya adalah 6. Berarti R paralelnya 6 berarti R totalnya adalah 12. Habis itu kita masukkan VIR. Kita tadi sudah ngitung, V-nya adalah 24. I-nya kita nggak tahu, R-nya kita ketemu, dulu di sini ya. R yang kita pakai adalah R total 12, berarti I sama dengan 24 dibagi 12 adalah 2 ampere. Contoh soal selanjutnya. Di sini masih kuat arus dan ternyata rangkaiannya adalah kuat arus. Kita kemana ya? Ke nomor 12 dulu ya. Ini nomor 12. Nomor 12 ini rangkaiannya masih seri ya. Rangkaiannya seri ada R1, R2 dan R3. Berarti kita cari R seri adalah R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. R serinya adalah R1-nya adalah 20 ditambah dengan 10 ditambah dengan 30 berarti 60 ohm. Kita ditanya I, kuat arus. Ini ada V, hukum ohm VIR berarti 6. I-nya kita nggak tahu, R-nya adalah 60, I sama dengan 6 dibagi 60, 0,1 ampere. Oke. Terus soal selanjutnya soal nomor 13. Soal nomor 13 ini apa yang ditanyakan? Masih kuat arus. Rangkaiannya apa? Rangkaiannya adalah campuran. Tapi hati-hati, ini kita belum coba ini yang soal seperti ini dari di atas. Kita punya bahwa dia itu campuran. Kita cari dia serinya di mana? Serinya ada di sini. Ini taruhlah di sini R1, R2 dan di sini adalah R3. Terus 4-nya apa? 4-nya otomatis dia paralel ya. Hati-hati ya, hati-hati. Kita cari dulu, berarti kita tulis serinya ada di R1 dan R2. Paralel ada di R3. Kita cari berarti R seri adalah R1 ditambah dengan R2. R1-nya 2, R2-nya 4, 2 tambah 4, 6. Terus kita cari R total. Berhubung dia itu secara total adalah paralel, berarti 1 per R total kita pakai rumus hambatan paralel ya. 1 per R seri ditambah dengan 1 per R
paralel. R serinya kita ketemu 6, R paralelnya adalah R3 yang bernilai 4, jadi 1/4. Penyebutnya berapa? 12. 12 dibagi 6 adalah 2, 12 dibagi 4 adalah 3. Berarti 1/R total sama dengan 5/12. Kita kali silang. 5R total sama dengan 12 kali 1. Berarti R total sama dengan 12 dibagi 5, hasilnya adalah 2,4 ohm. Baru kita masuk ke hukum Ohm-Fir. Kita punya tegangannya adalah 6 volt. Sama dengan I-nya kita nggak tahu dan R-nya adalah 2,4. Berarti I sama dengan 6 dibagi 2,4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2,5 ampere ya. Ini hati-hati, diperhatikan benar-benar karena biasanya kita tadi nyari R total pakai rumus seri, di sini kita cari R total menggunakan rumus paralel. Hati-hati ya. Soal selanjutnya kita ke soal nomor 14. Soal nomor 14, tentukan kuat arus dalam rangkaian. Di sini rangkaiannya adalah campuran. R seri, karena dia campuran berarti kita menentukan R seri adalah R1-nya bernilai 2 ohm. Di sini taruhlah R3, di sini adalah R2, berarti di sini R3. R paralel ada di R2 yang bernilai 6 dan ada di R3 yang bernilai 12 ohm. Terus ada V, ada 12 volt, tegangannya 12 volt. Kita cari apa? Kita cari R paralel dulu. 1/Rp sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Masukkan 1/6 ditambah 1/12. Penyebutnya otomatis 12. 12 bagi 6, 2. 12 bagi 12 adalah 1. 1/Rp berarti di sini 1/Rp sama dengan 3/12. Kita kali silang. 3Rp sama dengan 12 dikali 1. 3Rp sama dengan 12. Berarti di sini Rp sama dengan 12/3. Hasilnya adalah 4 ohm. Hambatan paralel. Masih hambatan paralel ya. Kita cari hambatan total. Hambatan totalnya adalah R seri ditambah dengan R paralel. R serinya adalah R1 2 ohm ditambah dengan 4 ohm, hasilnya adalah 6 ohm. Kita pakai hukum Ohm-Fir. V-nya kita punya 12, sini 12. Terus I-nya kita nggak tahu, R-nya kita punya 6. I sama dengan 12/6, 2 ampere. Contoh soal pembahasan soal selanjutnya adalah soal nomor 15 ya. Maaf ini tertulis 16. Beda kan soalnya beda. 16 di sini. Kita hitung. Seri paralel campuran di sini adalah paralel. Bedanya apa? Bedanya ada hambatan dalam. Hati-hati. Berarti kita nggak boleh pakai rumus Fir doang. Kita harus pakai rumus I sama dengan GGL dibagi hambatan total. Dari mana? Hambatan pada rangkaian atau hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam dari sumber tegangan. Ini ya rumusnya. Kita cari berarti 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Berarti 1/6 ditambah 1/9. Penyebutnya berapa? Penyebutnya otomatis 18. 18 dibagi 6 adalah 3. 18 dibagi 9 adalah 2. Berarti 5/18. Terus habis itu hasilnya berapa? Berarti di sini R masih 1/Rp. RP di sini 5Rp kan dikali silang ya.
sama dengan 18. Berarti RP sama dengan 18/5. Hasilnya adalah 3,6. Sudah? Karena hasilnya 3,6, terus kita cari di I. I sama dengan GGL dibagi dengan R besar ditambah R kecil. GGL-nya adalah 4. R besarnya kita ketemu 3,6 dan R kecilnya adalah 2. Berarti 4 dibagi 5,6 ampere. Oke, terus selanjutnya kita ke soal nomor 16 lagi. Tentukan kuat arus. Di sini masih ada hambatan dalam. Berarti di sini masih paralel. Kita cari 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Maaf ya, tadi angkanya kurang cantik untuk nomor sebelumnya. 1/6 ditambah dengan 1/4. Penyebutnya berarti adalah 12. 12 dibagi 6 adalah 2. 12 dibagi 4 adalah 3. 2 tambah 3 adalah 5. 5/12 ini masih 1/RP. Berarti RP 5RP dikali silang 5RP sama dengan 12 dikali 1. Hasilnya adalah 12. RP sama dengan 12 dibagi 5 adalah 2,4. Kita cari arus pada rangkaian ini. Berarti I sama dengan GGL dibagi dengan hambatan total ditambah dengan hambatan dalam. GGL-nya adalah 6. Di sini ada 6 volt dibagi dengan 2,4 plus 0,6. Berarti 6 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 2 ampere. Soal selanjutnya, soal nomor 17. Soal nomor 17 ini seri paralel campuran, ternyata dia campuran. Karena dia campuran, tentukan dulu seri. Seri ada di R berapa, paralel ada di R berapa. Karena di sini belum ada namanya, kita namain di sini R1, di sini R2 dan di sini R3. Di sini ini ada tanda A, ini berarti di sini ampere meter. Ampere meter berarti dia harus menentukan arusnya berapa. Oke. Nanti terbaca di sini kalau di sini dipasang ampere meter dan harus dipasang secara seri. R seri di sini ada R1 yang bernilai 4 ohm. Paralel ada di R2 yang bernilai 10 ohm dan R3 yang bernilai 10 ohm. Apa yang kita cari? Yang kita cari terlebih dahulu adalah R paralel. 1/RP sama dengan 1/R2 ditambah dengan 1/R3. Kita masukkan 1/10 ditambah dengan 1/10 berarti 2/10. 2/10 ini masih 1/RP dikali silang berarti 2RP sama dengan 10. RP sama dengan 10/2 adalah 5 ampere. 5 ohm. Terus kita cari R total. R total adalah R seri ditambah dengan R paralel. R serinya berapa? R serinya adalah 4 ditambah dengan R paralelnya adalah 5 berarti 9 ohm. I sama dengan GGL tambah hambatan luar plus hambatan dalam yang benar terus 40. Hambatan luar 9 ditambah dengan hambatan dalamnya adalah 1 berarti 40/10. Hasilnya adalah 4 ampere. Soal nomor 18. Soal nomor 18 masih sama. Rangkaiannya adalah paralel. Rangkaian paralel berarti kita cari 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Berarti 1/2 ditambah dengan 1/6. Penyebutnya adalah 6. 6 dibagi 2 adalah 3. 6 dibagi 6 adalah 1. Berarti 4/6. 4/6 ini masih 1/RP. Kita kali silang berarti 4RP adalah 6. RP adalah 6/4. Nilainya adalah 1,5 ampere ya. Ohm, sorry. 1,5 ohm.
Sini terus kita cari I karena di sini ada hambatan dalam. Hati-hati ya. I-nya berarti kita nyari rumusnya I sama dengan GGL R besar ditambah dengan R kecil, hambatan luar ditambah hambatan dalam. Di sini Ibu ini nulisnya V nih, enggak GGL sama aja. Yang penting satuannya volt deh. Jadi di sini 6 per kita ketemu 1,5 tadi hambatan total pengganti. Terus hambatan dalamnya adalah 0,5. 1,5 ditambah 0,5 hasilnya adalah 2. Di atasnya adalah 6 per 2 adalah 3. Berarti ampere. Ya. Nomor 19. Ini kenapa saya ulang-ulang yang begini sering muncul di UN itu adalah rangkaian campuran. Meskipun nanti UN-nya ada atau enggak, pasti ada ujian madrasah dan itu IPA-nya insya Allah masuk. Di sini rangkaiannya adalah campuran, berarti kita menentukan serinya mana. Serinya ada di R1 paralelnya ada di mana? Di sini kita taruh R2, di sini taruhlah R3, di sini adalah R4. Berarti di sini ada R4. Di sini R1 adalah bernilai 0,5, R4 bernilai 1,5, paralel R2 yang bernilai 4, R3 yang bernilai 4. Oh, di sini kita nggak pakai rumus yang pakai GGL ya. Ternyata di sini hambatan dalamnya diabaikan. Berarti kita pakai hukum Ohm-Fir. Sebenarnya hukum Ohm yang pakai GGL juga basic dari hukum Ohm ya. Cari apa dulu? Paralel dulu lah. Paralel dulu. Kita seriin. Ceritanya kenapa sih kita harus cari paralel, Bu? Kenapa nggak R totalnya pakai rumus paralel? Ini kita seriin dulu. Jadi biar dianggap dia itu lurus, rangkaiannya dianggap lurus gitu ya. Jadi 1 per RP adalah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan 1 per R2 adalah 1 per 4 ditambah dengan R2 1 per 4 berarti 2 per 4. Ini masih 1 per RP. Dikali silang berarti 2 RP adalah 4. RP adalah 4 per 2. Nilainya berapa? 4 per 2? 2 ohm. Terus kita cari apa? Kita cari adalah R total. R total otomatis R seri ditambah dengan R paralel. Oh, R serinya berapa ya? Kita belum ngitung R serinya. R seri rumusnya apa sih R seri? R seri adalah R1 ditambah dengan R berapa ini? R4. Berarti 0,5 ditambah dengan 1,5 hasilnya adalah 2 ohm. Kita masukkan ke sini 2 ditambah dengan R paralelnya kita juga ketemu 2, berarti hasilnya adalah 4 ohm. Terus kita cari adalah pakai hukum kuat arus ya. V sama dengan I kali R. V-nya 12, I-nya kita nggak tahu, R-nya adalah 4. Berarti I sama dengan 12 per 4, 3 ampere. Oke. Kita ke contoh soal latihan soal yang terakhir, nomor 20. Ternyata pakai GGL dan rangkaiannya adalah campuran. Kita tulis R seri. R seri ada di R1. R seri ada di R berapa ini? R3 ternyata. R seri ada di R3 yang bernilai 1,5. R paralel ada di R1 6 dan ada di R2 12. Kita cari 1 per RP dulu ya. 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 berarti 1 per 6 ditambah 1 per 12. Penyebutnya adalah 12. 12 dibagi 6 berapa? 2. 12 dibagi 12 adalah 12 dibagi dengan 12 adalah 1 ya, 1. Berarti 12 tambah 1 adalah 3. 3 per 12 di sini masih 1 per RP. Kita kalikan silang berarti 3 RP sama dengan 12. RP adalah 4.
Terus apa lagi yang kita cari? Yang kita cari otomatis adalah R total. R total, R seri ditambah dengan R paralel. Serinya ada di R3, 1,5, paralelnya 4 yang habis kita hitung. Berarti hasilnya adalah 5,5 ohm. Karena di sini ada hambatan dalam, ada R kecil ini, berarti kita pakai rumus GGL. I sama dengan GGL per R besar ditambah dengan R kecil. Hambatan dalam ditambah hambatan luar, atau hambatan R besar adalah hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam. GGL-nya berapa? 12 volt. Terus R besarnya 5,5. Hambatan dalamnya 0,5. 5,5 tambah 0,5 hasilnya 6. Di sini tetap 12. 12 dibagi 6 adalah 2 ampere. Oke. Silahkan dipelajari, memang sedikit susah. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.